Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhadatsatuha wa kullu muhadatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang majelis salat Jumat Masjid Al-Ikhlas Perum Delta Mandala Semambung Sidoarjo yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah diringankan langkahnya untuk bisa hadir dan berkumpul di masjid yang mulia dan penuh barokah ini guna menegakkan kewajiban pada setiap diri orang yang beriman dan mukallaf, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dan kemuliaan bagi kita sekalian. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keimanan dan ketakwaan yang sebenarnya, yaitu dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan di hari Jumat Sayyidul Ayyam ini memberikan kontribusi besar buat kita sekalian menjadi seorang muslim yang lebih baik dari hari ke hari, menjadi seorang muslim yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, menjadi seorang muslim yang memiliki jiwa ruhut tadkhiyah, jiwa pengorbanan untuk bisa melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah, menjadi seorang muslim yang la'allakum tattaqun, bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya serta para pengikutnya, termasuk kita sekalian sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, di kesempatan khutbah Jumat kali ini khatib ketengahkan tema yaitu menggapai kebahagiaan hidup bagi kita sebagai seorang muslim. Ma'asyiral hadirin, menjadi fitrah manusia untuk selalu mencari dan berupaya menggapai kebahagiaan hidupnya, bahagia dengan harta yang banyak, bahagia dengan keluarga yang harmonis, bahagia dengan kedudukan dan posisi yang tinggi, dan bentuk-bentuk kebahagiaan yang lainnya yang bersifat hakiki di dalam kehidupan ini.
Semua hal tersebut diupayakan dalam rangka menggapai kebahagiaan dan kenikmatan hidupnya. Akan tetapi ada satu pertanyaan, apakah memang demikian arti kebahagiaan hidup bagi seorang muslim? Tentunya bagi seorang muslim tidak ada kebahagiaan bagi hatinya kecuali dia berada dalam ketaatan kepada Allah. Bagi seorang muslim, setiap kebahagiaan hati yang tanpa disertai dengan Allah di dalam bentuk ketaatan, maka tentunya ia akan sirna dalam waktu sekejap dan tidak ada kekekalan di dalamnya, karena itu bukanlah merupakan kebahagiaan yang hakiki. Sungguh telah dijadikan terasa indah dan bahagia dalam pandangan kita terhadap apa-apa yang disukai dari wanita-wanita, anak keturunan, dan mengumpulkan harta, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Ali Imran ayat 14, zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal harsi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia kecintaan terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda-kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang paling baik. Padahal ma'asyiral muslimin, apa yang disebutkan tadi tidaklah menjadi sesuatu yang terpuji kecuali jika dibarengi dengan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan dari semua itu adalah agar kita mengetahui bahwa hal tersebut merupakan bagian dari kesenangan yang sifatnya sementara, suatu kesenangan yang justru bisa menjadi sebab munculnya sifat-sifat melampaui batas, sombong, ingkar terhadap ketetapan Allah, dan tidak juga yang menjadi pusat konsentrasi dan tujuan akhir kita dalam kehidupan ini. Maka ma'asyiral muslimin, menjadi keniscayaan bagi kita untuk mengedepankan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah dalam segala hal, karena dengan cara inilah kita mentaati semua perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah. Oleh karenanya mari kita perhatikan hal ini agar kita memperoleh kebahagiaan yang hakiki, baik kebahagiaan hidup di dunia maupun kebahagiaan kelak di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan dalam rangka kita bisa menggapai kebahagiaan hidup yang hakiki sesuai dengan yang diajarkan oleh agama kita ini. Yang pertama adalah kita memperbanyak zikrullah, berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kebahagiaan dan ketenangan hidup akan diperoleh dengan cara kita memperbanyak berzikir, zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
di dalam banyak ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan menguatkan keyakinan kita tentang betapa pentingnya zikrullah ini, karena zikrullah menjadi salah satu penyebab terbesar kita bisa menggapai kebahagiaan dan ketenangan hidup. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Masyarul hadirin, kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan dalam menggapai kebahagiaan hidup, yaitu dengan cara kita membiasakan diri untuk selalu bertaubat dan memperbanyak istighfar, mohon ampun atas semua dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan di dunia ini. Karena kebahagiaan ini akan kita peroleh manakala kita membiasakan diri untuk selalu bertaubat, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hal ini Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Anfal ayat 33, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian cara yang ketiga yang bisa kita lakukan dalam rangka menggapai kebahagiaan hidup kita sebagai seorang muslim, yaitu kita senantiasa bersikap lapang dada, qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Karena salah satu penyebab hadirnya kebahagiaan adalah sikap qanaah. Kita merasa cukup atas pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian kita berbuat ihsan, berbuat kebaikan terhadap sesama kita. Kita sedikit angan-angan dan tidak terikatnya hati dengan kesenangan yang bersifat materi. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita garansi atau jaminan kebahagiaan dan kesenangan hati manakala fokus pikiran kita tertuju kepada prasangka baik, husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala maupun husnudon kepada sesama makhluk Allah. Tak hanya itu, garansi tersebut juga berlaku manakala fokus perhatian kita selalu tertuju kepada orang-orang yang kurang beruntung secara materi, bukan sebaliknya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda di dalam sabdanya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi nomor hadis 2513 dan juga hadis riwayat Ahmad nomor hadis 9886. Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru
ni'matallahi alaikum. Lihatlah orang-orang yang berada di bawahmu, dan jangan melihat orang-orang yang berada di atasmu, karena yang demikian itu lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, hadis tersebut mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat ihsan, berbuat kebajikan, dan kita tidak mengabaikan orang-orang yang kurang beruntung di sekeliling kita, karena Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita sekalian dengan uswatun hasanah, dengan cara beliau sering menyantuni orang-orang yang ada di sekelilingnya yang kurang mampu. Oleh karenanya, manakala kita bisa mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ini, fa insyaallah kita termasuk orang-orang yang beruntung dan bisa menggapai kebahagiaan hidup di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa menggapai kebahagiaan hidup di dalam kehidupan dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim, innahu was-samiul alim. Fastaghfirullahal azim li wa lakum, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejenak marilah kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa menjadi seorang muslim yang bisa menggapai kebahagiaan hidup di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qatiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun, wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.